Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mutmarin. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mutmaru qismani muttasilun wa munfasilun. Fal muttasilu itsna asyara nahwa qaulika darabani wa darabna wa darabaki wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Baik, dalam materi sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek penderita, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kita ambil contoh. Budi makan roti. Budi itu subjek, makan itu predikat, roti itu objek. Kalau kita kaitkan dalam struktur bahasa Arab, budi itu fa'il, makan itu fi'il, roti itu maf'ul. Jadi yang namanya maf'ul itu sesuatu yang dikenai pekerjaan. Yang dimakan apa? Yang dimakan roti. Siapa yang memakan? Yang memakan budi. Perbuatannya apa? Perbuatannya memakan. Baik, wahuwa ala qismaini, dan dia siapa? Karena pembahasan sebelumnya itu terkait bab maf'ul bih, maka otomatis dianya di situ adalah maf'ul bih. Ala qismaini, terbagi dua, dhahirin wa mutmarin. Jadi maf'ul bih itu katanya bisa dalam bentuk isim dhahir, bisa juga dalam bentuk isim dhamir. Apa itu isim dhahir? Isim dhahir itu adalah isim yang mempunyai maknanya tersebut bisa dilihat oleh mata, bisa diraba dengan organ tubuh, bisa diindra dengan akal atau logika. Nama lainnya isim dhahir itu adalah isim asli, lawan dari isim dhamir. Kalau isim dhamir apa? Isim dhamir itu kata ganti. Isim dhamir itu kata ganti. Apa itu kata ganti? Nah, kita buat contohnya supaya lebih jelas. Kata ganti itu misalnya Budi pergi ke pasar. Dia membawa beberapa bungkusan. Nah, dia di situ isim dhamir. Budi di situ isim dhahir. Isim dhahir. Itu perbedaan antara isim dhahir dan isim dhamir. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka contoh maf'ul bih yang bentuknya isim dhahir, ma taqaddama dzikruhu. Ma misal taqaddama dzikruhu, sudah disebutkan, sebelumnya sudah ada, yaitu ra'aitu darabtu zaidan dan warakibtul farasa. Zaidan dan farasa itu isim dhahir. Isim dhahir. Wal mutmaru qismani muttasilun wa munfasilun, dan adapun isim dhamir itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya dhamir muttasil, ada yang namanya dhamir munfasil. Muttasil itu dhamir yang bersambung dengan kata lain, adapun munfasil itu dhamir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata lain. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat keterangan yang berwarna merah. Fal muttasilu, adapun dhamir muttasil itu itsna asyara, ada 12 jumlahnya. Nahwa qaulika, seperti perkataan engkau. Darabani, darabna, darabaka,
Dorobani, dia telah memukulku. Dia itu fa'il, memukul itu fi'il. Ku itu maf'ul bih, objek penderita. Dorobna di situ dia bukan wadorobna ya, wadorobana, bukan wadorobna. Baik, diralat ya. Bacaan sebelumnya itu dorobna, akan tetapi di sini adalah dorobana. Dorobana, dia telah memukul kami. Dia fa'il. Telah memukul itu fi'il. Na itu maf'ul bih, objek penderitanya adalah kami. Dorobaka, dia telah memukul engkau. Dia telah memukulmu. Dia itu fa'il, memukul itu fi'il, ka itu maf'ul bih. Mu itu maf'ul bih, subjek predikat objek. Dorobaki, dia telah memukul engkau. Engkaunya siapa? Engkau perempuan. Jadi ki di situ menjadi maf'ul bih. Wadorobakuma, dia telah memukul kalian berdua. Dia itu fa'il, doroba telah memukul fi'il, kuma itu menjadi maf'ul. Jadi kalian berdua telah dipukul oleh siapa? Oleh dia. Wadorobakum, dan dia telah memukul kalian. Kalian di situ kalian 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih untuk laki-laki. Wadorobakunna, dia telah memukul kalian perempuan, artinya 3 orang atau lebih perempuan. Wadorobahu, dia telah memukulnya. Nya di situ maf'ul bih. Wadorobaha, dia telah memukulnya. Nya di situ maf'ul bih. Bedanya dorobahu dengan dorobaha, kalau hu itu laki-laki yang dipukulnya itu nya laki-laki. Kalau dorobaha itu nya perempuan. Wadorobahuma, dia telah memukul mereka berdua. Dia fa'il, doroba fi'il, huma itu maf'ul bih, dia telah memukul mereka berdua. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Wadorobahum, dia telah memukul mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Doroba itu fi'il, kata kerja. Dalam kata doroba, dalam fi'il doroba tersimpan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir huwa mustatir jawazan. Boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk domir, boleh dalam bentuk isim dhahir. Hum di situ maf'ul bih, mereka laki-laki. Wadorobahunna, dia telah memukul mereka siapa? Mereka perempuan, 3 orang atau lebih. Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Maf'ul bih itu terbagi 2. Ada bentuknya dalam bentuk isim dhahir, bisa bentuknya isim mutmar, isim domir. Contohnya isim dhahir, darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Darabtu itu fi'il fa'il, subjek predikat. Zaidan itu objek, maf'ul bih. Lihat Zaidan, apakah Zaidan di situ kata ganti? Oh, ternyata dia adalah isim dhahir. Isim yang bisa terlihat oleh mata, bisa diraba dengan organ tubuh. Itu isim dhahir. Nah, sekarang isim mutmar. Isim domir itu contohnya dorobahu. Dorobahu, dia telah memukulnya. Nya di situ kata ganti daripada Zaid. Nya siapa? Nya Zaid. Nah, biasanya kalau kata ganti ini ada kalimat sebelumnya menggunakan isim dhahir. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Budi pergi ke pasar. Dia membawa beberapa bungkusan. Dia di sini maksudnya kembali kepada kalam yang ada di situ menjelaskan tentang Budi.
Dorobahu, dia telah memukulnya. Nya siapa? Nya bu, nya Zaid. Nah, hu-nya di situ maf'ul bih. Hu-nya di situ domir. Nah, mutmar isim domir itu terbagi menjadi dua. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Domir muttasil itu contohnya tadribuhu. Domir muttasil itu domir yang bersambung dengan kata lain. Adapun domir munfasil itu domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata lain. Contoh domir muttasil, tadribuhu. Tadribuhu. Jadi tadribu di situ fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta, engkau. Maknanya kamu siapa? Kamu laki-laki. Memukulnya. Siapa yang kamu pukul? Nya dia. Dia di situ tentu sudah dipahami oleh lawan bicara. Dia di situ kembali kepada orang yang sudah diketahui antara lawan bicara dan pembicara, antara mutakallim dan mukhatab. Jadi tadribuhu di situ fi'il dan fa'il. Hu-nya di situ domir muttasil maf'ul bih. Domir muttasil maf'ul bih. Kenapa dinamakan domir muttasil? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Tadribuhu, dan dia statusnya i'rabnya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Itu contoh domir muttasil. Sekarang contoh domir munfasil. Domir munfasil itu adalah domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata lain. Iyyaka na'budu. Iyyaka di situ maf'ul bih. Na'budu, kami beribadah hanya kepadamu. Nah, itu maf'ul bih. Na'budu, kami beribadah. Na'budu di situ fi'il fa'il. Kami fa'il, beribadah itu fi'il, kata kerja. Jadi iyaka di situ domir munfasil, tidak bersambung dengan kata lain. Na'budu itu bedanya domir muttasil dan domir munfasil. Nah, sekarang kita lihat doroba. Kita lihat keterangan yang di sampingnya. Ada doroba plus nun plus ya. Doroba di situ fi'il. Dalam fi'il ada fa'il. Fa'ilnya adalah domir huwa. Domir huwa. Nunnya itu nun lil wiqayah. Kenapa? Karena untuk memelihara fi'il daripada berharokat kasrah, karena fi'il tidak menerima harokat kasrah. Adapun ya di situ adalah maf'ul bih. Maknanya dia telah memukulku. Maf'ul bih. Doroba, yang mana domirnya? Domirnya itu adalah ya mutakallim. Maknanya ku. Dia telah memukulku. Doroba itu fi'il plus na. Dorobana, na-nya itu domir muttasil. Dia telah memukul kami. Doroba itu fi'il plus ka itu domir muttasil. Ini untuk contoh domir muttasil ya. Makanya kal muttasilu itsna asyara. Domir muttasil itu ada 12, yaitu doroba plus ka. Fi'il dan fa'il. Ka di situ maf'ul bih. Doroba di situ ada fa'il. Ki di situ maf'ul bih. Untuk maknanya sudah jelaskan tadi di atas ya, atau sebelumnya di atas. Doroba kuma, dia. Doroba fa'il, kuma maf'ul bih. Itu domir muttasil. Jadi ya mutakallim, na itu ka, ki, kuma itu domir muttasil. Doroba fa'il, kum maf'ul bih, bentuknya domir muttasil karena bersambung dengan doroba.
Doroba plus kunna. Fi'il kunna, fi'il fa'il. Kunna itu maf'ul bih, bentuknya domir muttasil. Doroba fi'il fa'il. Hu di situ domir muttasil. Doroba itu fi'il, ha di situ domir muttasil menjadi maf'ul bih karena disebut domir muttasil karena bersambung dengan kata lain. Doroba itu fi'il fa'il. Huma itu maf'ul bih. Maf'ul bihnya dalam bentuk domirnya domir muttasil. Kenapa? Karena bersambung dengan fi'il. Darabahum. Daraba fi'il fa'il. Hum maf'ul bih. Maf'ul bihnya domir muttasil. Kenapa? Karena bersambung. Disebut domir muttasil karena bersambung dengan fi'il. Darabahunna. Daraba fi'il fa'il. Hunna maf'ul bih. Maf'ul bihnya domirnya domir muttasil. Kenapa? Karena bersambung dengan fi'il doroba. Jadi setelah plusnya itu yang menjadi domirnya domir muttasil karena bersambung dengan fi'il. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.